selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya. Gemini di minggu kedua Februari 2026. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kalau gitu kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat, ini udah masuk readingan minggu kedua ya. Di minggu kedua secara garis besarnya ya, secara general 8 sampai 14 Februari ya, menjelang Valentine nggak tuh ya. Mari kita cek ada apa saja ya di kehidupan seorang Gemini. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Intinya kalau galau jangan sendirian teman-teman. Personal reading itu murah, nggak mahal, privasi aman. Buat yang mau nanya price list bisa banget. Silakan aja WA aku di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. WA-nya Biduri sih ya, oke? Jadi jangan ragu-ragu teman-teman. Baik Gemini ya, coba langsung aja kita cek, kita lihat apa aja sih kak yang ada di minggu kedua seorang Gemini. Yang ada di minggu keduanya seorang Gemini. Yang pertama, aku melihat memang ada hal-hal yang akan bikin kamu tuh jadi kayak ngerasa ini sedih nih, ini nggak bikin aku happy gitu. Ada sesuatu yang memang di minggu kedua ini bikin kamu jadi nggak happy gitu. Apakah ini awalnya atau di akhir minggu kedua gitu, bisa ya. Ya biasanya sih ini di awal-awal minggu terjadinya ya. Di awal minggu kedua ada hal-hal yang bikin kamu kayak jadi sedih gitu. Bisa skala besar, bisa skala kecil loh kesedihannya gitu ya. Tapi ya karena ini manusianya Gemini, manusianya ini adalah seorang Gemini, aku melihat kamu itu ya mau sesedih apapun kamu tuh kayak tetap nggak bisa lepas dari tujuan dan ambisimu gitu loh. Ini contoh nih ya. Kamu kan lagi sedih nih, contoh mungkin kamu lagi ada masalah yang bikin kamu tuh jadi sedih, bikin kamu jadi galau gitu ya. Tapi kalau yang terkait dengan tujuan-tujuan kamu ke depan, ambisimu, kamu tuh kayak yang bisa mengalihkan gitu. Oh iya, aku sedih habis nangis atau apa, tapi yuk kita kerja lagi, yuk kita harus lebih rajin ya, aku mau kerja dulu ya, ya udah ya gitu. Jadi kayak orang yang meskipun sedih, tapi kesedihannya tidak mengganggu rencananya, kesedihannya tidak mengganggu tujuannya ya. Kesedihan yang kamu miliki itu tidak mengganggu ambisi-ambisimu gitu ya. Luar biasanya, makanya mungkin banyak orang yang bilang, ih Gemini tuh muka dua ya, nanti dia bisa kayak gini, wajahnya bisa kayak gini. Sebenarnya bukan muka dua, lebih ke adaptif ya. Kita meskipun lagi banyak masalah atau ada hal yang bikin sedih kak, tapi kita tetap fokus sama tujuan utama kita ya. Mau lagi nangis, mau lagi apalah gitu, tapi giliran harus kejar apa yang kita mau ya kejar gitu, meskipun kejaran sampai nangis-nangis nggak masalah gitu. Itulah gilanya seorang Gemini di situ ya teman-teman ya. Kamu boleh melihat Gemini menangis hari ini ya, tapi lihat besok mungkin dia udah kerja lagi tuh dengan penuh optimismenya gitu. Nah aku melihat ya di sini ada hal-hal yang memang kamu kejar ya di minggu kedua ini terkait dengan masa depanmu, kesempatan untuk perkembangan apa yang kamu mau ke depan, target ya. Aku melihat ada target yang dikejar di minggu kedua ini ya, untuk ke depan nih, bukan ke belakang ya. Dan aku melihat kamu tuh selalu sadar diri bahwa aku ini siapa ya, aku ini sebagai seorang Gemini, aku ini posisinya sebagai apa di dunia ini gitu ya. Secara spiritualitas pun bangkit, bagus di minggu kedua ini gitu. Kamu sangat menyadari bahwa ini loh, Tuhan tuh selalu membersamai aku loh gitu. Tuhan gak pernah biarin aku sendiri. Meskipun aku sedih karena suatu masalah, tapi Tuhan selalu bukakan jalan lain untuk aku bisa happy gitu ya. Tuhan sampaikan aku pada tujuan-tujuanku, atau Tuhan memberikan sinyal-sinyal baik terhadap progres dari hal yang aku usahakan seperti itu. Dan bener-bener yang kamu tuh orangnya sangat mau kayak refleksi diri, introspeksi diri ya, dan punya pengharapan yang baik gitu loh buat ke depan. Kayak akan satu masalah mungkin kamu bisa sedih, cuman untuk
pandangan kehidupanmu ke depan, kamu selalu punya pandangan yang positif gitu. Di sini kan sedih, tapi ke depannya tetap positif Kak gitu. Jadi kayak selalu prasangka baik juga dengan Tuhan kali ya. Dan di sini juga ada The Emperor. Jadi aku lihat di minggu kedua ini Gemini ini cenderung mengontrol banyak hal gitu. Bisa jadi karena kamu nggak ingin kecolongan lagi sesuatu dan bikin kamu jadi sedih. Di sini tadi kan di awal kan, jadi daripada bikin aku sedih lagi Kak, aku mau nggak apa-apa deh, capek, yang penting aku kontrol semuanya gitu. Semuanya kelihatan di mata aku, semuanya di sini memberikan apa ya istilahnya, ketenangan lah sama aku ketika aku tahu gitu, aku kontrol sendiri gitu sesuatu di sini. Dan juga aku melihat memang di minggu kedua ini yang perlu Gemini itu hati-hatikan adalah ini tentang kesalahan ya. Jangan sampai terulang kesalahan yang sama Gemini. Jadi aku melihat gini, kamu itu ada potensi untuk bisa mengulang suatu kesalahan yang sama ya, kesalahan yang lama di minggu kedua ini. Jadi jangan cuek, jangan abai, jangan menganggap bahwa nggak mungkin masalah lama itu balik lagi, nggak mungkin Kak. Apa yang tidak mungkin di dunia ini gitu ya. Kalau kamu terlalu cuek, terlalu abai, ya bisa balik lagi masalahnya. Bisa jadi itu yang bikin kamu sedih juga. Dan jangan menolak, jangan takut untuk belajar gitu loh dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu ya. Nah, kita tuh sebagai manusia ya, memang apa ya, pelajaran berharga dalam hidup itu ya pengalaman, kesalahan-kesalahan yang lalu tuh jadi pelajaran banget buat kita gitu ya, agar kedepannya kita ini bisa jadi manusia yang lebih ingat lagi, dan istilahnya lebih eling gitu ya, lebih ingat, lebih hati-hati, dan biar tidak ceroboh lagi gitu. Terus juga di minggu kedua ini ya Gemini, aku lihat di sini banyak hal yang menjadi tugas kamu ya. Kamu kayaknya juga lagi sibuk ya, aku lihat seperti itu. Gemini itu sibuk teman-teman, jadi mau sesedih apapun dia itu tetap sibuk, kegiatannya tetap banyak, meskipun dia galau juga kerjaannya numpuk gitu ya. Nah, aku melihat di minggu kedua ini kamu berusaha untuk memanage tugas-tugasmu gitu loh ya. Ya aku tahu kamu lagi sedih, tapi bagimu tugas tetap yang utama Kak, daripada mejaku penuh dengan tugas-tugasku gitu ya. Itu biasanya di kantor tuh ya, tugasnya udah numpuk gitu, kerjaannya udah numpuk gitu. Tapi kamu belajar untuk memanage dengan baik sih di minggu kedua ini, tentang pekerjaanmu sendiri ya, tugas-tugasmu sendiri, dengan cara yang seperti apa Kak. Biasanya kan kalau memang ada yang, kalau orang lain ada minta tolong bisa kamu bantu, kamu bantu. Cuma di minggu kedua ini aku melihat kamu akan mengatakan tidak kepada orang yang kayak banyak minta tolong sama kamu gitu loh. Karena memang bagi kamu prioritas utamaku adalah tugasku dulu, kerjaanku dulu. Nanti kalau aku udah beres, kalian mau minta tolong baru silakan gitu. Tapi selama kerjaan aku belum beres, aku mau fokus ke itu dulu lah gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini Gemini, aku lihat hati-hati soal kondisi keuangan. Kondisi keuangan kamu bisa kolaps di sini ya. Kalau kamu nggak hati-hati dalam memberikan uang atau memberikan pinjaman yang terkait dengan keluarga. Kenapa seperti itu Kak? Kadang kan ada ya tipe-tipe, ini kan tidak hanya tentang keluarga kecil ya, keluarga besar juga aku maksudkan. Terkadang ada beberapa orang di dalam keluarga itu yang memang bisa dibilang agak berbeda gitu tipenya gitu dari kita ya. Maksudnya gimana tuh Kak? Contoh, dipinjemin uang malah disuruh ikhlasin. Ya udahlah, kasih aja lah, ikhlasin aja lah uangnya ya gitu. Kalau dikasih apa ya, sesuatu terkadang diomong-omongin gitu. Nah, di sini keuangan kamu juga bisa kolaps kalau kamu di sini tidak memberikan sesuatu dengan tepat kepada yang namanya keluarga. Karena mereka, aku melihat ada beberapa dari anggota keluarga pun yang cukup kurang tahu diri dan kurang tahu terima kasih ya ketika sudah dibantu gitu ya. Dianggap sebagai kewajiban bantuan kamu dan dianggap kurang terus. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat soal uang, sangat protek kamunya, bagus sekali, sangat sabar ngumpulin duit juga, nabung gitu. Uangnya banyak disimpan. Di sini juga ada The High Priestess, jadi yang aku lihat di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya, kamu tuh kayak banyak menutup pintu hatimu gitu loh. Ya, kamu banyak menutup pintu hatimu, kamu banyak menutup dirimu, perasaanmu. Jadi kamu lebih open untuk mendengarkan orang dibandingkan open tentang dirimu ke orang lain, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta Kak buat Gemini di minggu kedua ya, Februari 2026.
Yang pertama, kamu dipesankan kembangkan sayapmu dan terbanglah setinggi-tingginya Gemini. Jadi jangan takut buat terbang ya. Gak jatuh kok. Yang penting kamunya mau berusaha. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan coba pergunakan metode-metode tertentu dalam kamu meraih mimpi-mimpimu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan semua jawaban yang kamu butuhkan atas pertanyaanmu sesungguhnya itu semua ada bersama dengan dirimu. Iya, jadi jangan galau-galau sendiri, oke? Kalau masih galau bisa personal reading sama aku melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Murah teman-teman, tidak mahal, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Di minggu kedua, energi paling kuat ada Virgo, Aries, Cancer. Itu aja. Iya, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Gemini.